Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah terus mengizinkan kita istiqomah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin, hadir di sholat subuh tidaklah mudah kecuali atas pertolongan Allah. Bisa duduk untuk menikmati sholat subuh tidaklah mudah kecuali atas seizin Allah. Bisa duduk bermajelis ilmu subuh hingga syuruk nanti tidaklah juga mudah kecuali semua atas izin Allah. Apalagi untuk istiqomah, apalagi untuk mendawamkan. Tapi justru yang tidak mudah inilah yang paling potensial mengundang cinta, kasih sayang, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita punya kesempatan tapi tidak juga untuk mengambil kesempatan itu segera. Berapa banyak kita punya kendaraan tapi kendaraan itu tidak juga membuat kita sampai ke majelis ilmu di subuh harinya. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Jawaban yang pertama, karena syaitan godaannya lebih kuat dan lebih dahsyat agar anak Adam itu gagal beramal salih. Yang kedua, boleh jadi kita yang menuruti hawa nafsu, rasa malas kita, rasa kantuk kita, sehingga kita sulit hadir sholat subuh, sehingga kita sulit untuk menghadiri majelis ilmu. Sebenarnya perangkat punya. Kalaupun tidak, live streaming pun dari rumah sebenarnya bisa. Tapi memang lagi-lagi yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah bagi hidayah kepada siapa yang Allah mau. Kalau Allah tidak mau, ya tidak Allah bagi. Pertanyaan yang muncul, apakah kita dimaui oleh Allah atau apakah Allah memilih kita ataukah tidak? Kita tidak pernah tahu sampai kitalah yang berikhtiar semaksimal mungkin menjemput cinta dan ridhonya Allah. Sebagaimana Rasulullah sering bersabdakan dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu yang rutin, continue, wa in qalla, walaupun sedikit. Bukan soal banyaknya, bukan soal besar jumlahnya, tapi soal rutin walaupun sedikit. Karena kerutinan itu yang membentuk karakter seseorang, rutin itu yang membentuk pikiran seseorang, kerutinan itu yang nanti menjadi habit, kebiasaan. Sampai-sampai ada yang kurang kalau ada satu waktu di mana dia nggak sholat subuh. Sampai-sampai ada rasa yang kurang kalau ada satu subuh dia tidak mengaji Al-Quran sekian lembar. Sampai-sampai ada perasaan yang kurang kalau ada satu hari saja dia lewati tanpa duduk di majelis ilmu. Kenapa kok ada perasaan kurang itu? Duh, subuh saya kok ada yang kurang ya. Duh, waktu ini saya kok ada yang kurang ya. Duh, rasanya minggu-minggu ini atau pekan-pekan ini kok ada yang kurang ya. Jauh dari masjid, jauh dari sholat subuh, jauh dari duduk di majelis ilmu. Kenapa kok bisa ada hadir perasaan seperti seolah ada yang kurang? Karena amal solih itu sudah menjadi kebiasaan. Dia sudah berubah, bukan menjadi rutinitas, tapi sudah menjadi kebutuhan. Habit menjadi kebutuhan. Bukan karena ini rutinitas belaka, enggak, saya yang butuh. Bukan karena apa-apa, tidak, karena saya memang yang butuh. Manusia membutuhkan ilmu setiap detik yang berdetak. Manusia butuh makan satu hari satu kali, tetap akan hidup. Satu hari 2 kali, apalagi. Satu hari 3 kali makan, apalagi. Dia hidup. Tapi kalau manusia satu hari tanpa ilmu, berantakan hidupnya. Manusia hidup tanpa ilmu, kacau balau hidupnya. Karena kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kita butuh makan satu hari 2 kali. Tapi kalau ilmu, kita butuhkan setiap waktu. Jadi pagi ini di halaman 475 di jilid yang keempat dalam kitab Sahih Muslim Fuad Abdul Baqi, kita akan sama-sama belajar tentang segala sesuatu sudah ada takdirnya, memahami konsep takdir yang ideal seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. An Tawus, Imam Tawus
Imam Tawus. Sesungguhnya Imam Tawus mengatakan, aku bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua berkata, segala sesuatu sudah ada takdirnya. Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu sudah ada takdirnya. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'tu Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar yaqul, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadar hatta al-ajzi wal kaisi aw kaisi wal ajzi. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu sudah ada takdirnya. Nabi mengatakan ini agar supaya sahabat tidak risau dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka, kecuali mereka memaksimalkan amal salih. Karena kita tahu Allah mentakdirkan sesuatu untuk kita, tapi pertanyaan kesebalikannya atau pertanyaan sebaliknya, apakah kita tahu apa yang Allah takdirkan untuk kehidupan kita sampai kita meninggal? Tahu atau tidak? Tidak. Tak ada yang tahu. Bahkan manusia itu nggak tahu bagaimana indahnya Allah menciptakan episode kehidupan untuk dirinya, asalkan manusia mau baik sangka sama Allah. Lantas pertanyaan berikutnya muncul, kenapa Allah merahasiakan takdir? Kenapa Allah merahasiakan masa depan? Kata para ulama, beliau menjawab dengan 3 hal. Allah merahasiakan masa depan agar kita terus berbuat amal salih sampai kita diwafatkan. Yang pertama. Yang kedua, Allah merahasiakan masa depan agar kita berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim tidak akan pernah melepaskan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita semuanya. Yang ketiga, Allah merahasiakan masa depan agar kita bersungguh-sungguh dalam merencanakan segala kebaikan yang nanti kita sungguh-sungguh juga dalam mengamalkannya. Sama seperti poin yang pertama, tapi bedanya kita merancang yang terbaik versi kita untuk kemudian kita tawakal ala Allah. Allah nanti yang menuntunkan versi terbaik menurut Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Allah rahasiakan masa depan? Allah merahasiakan masa depanmu agar justru engkau maksimal dalam hidupmu, agar justru engkau berbaik sangka kepada Allah, dan agar justru engkau selalu mengupayakan rencana terbaikmu yang kau hadirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti Allah bisa guide, kasih petunjuk lebih baik dari semua yang pernah kita harap-harapkan.